Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, ucap syukur semuanya dalam pemeliharaan Tuhan sekalipun kondisi semakin tidak menentu ya, dengan meningkatnya dan varian yang baru, varian Delta ini yang cukup membuat kita harus lebih waspada dengan setiap kondisi yang ada. Sebab itu kemarin ibadah kita online, kita beralih ke online dan saya berharap semua komsel tetap online, tetap jaga diri, tetap kuasai diri ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat hampir umumkan supaya kita komsalnya bisa ketemuan ya, komsal bukan komsel. Kalau komsel kan cuma 2-3 orang saja bisa ketemuan ya, dan sampai hari ini it's okay kalau mau ketemuan 2-3 orang, tapi itu sebatas komsal ya, jangan komselnya ketemuan dulu, jangan. Dengan varian yang baru mari kita berjaga-jaga, lebih waspada, bukan karena kita takut, tapi karena kita mau menjaga keluarga kita, mau menjaga orang-orang yang kita kasihi ya. Ibadah online pun kemarin di-online-kan ibadah onsite kita karena kita mau menjaga keluarga besar kita, Rock Surabaya tetap dalam penyertaan Tuhan. Bukan karena kita takut, enggak, tapi karena kita mau saling menjaga satu dengan yang lain. Dan hari ini kita belajar tentang grace for grace. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Timotius Harifin, dan kita semua belajar tentang bagaimana kehidupan kita mengalami kehidupan yang dari kasih karunia, kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Ini kalimat grace for grace yang kami ambil untuk jadi judul renungan kita di hari ini. Nah, sebelum masuk ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan sebagai pembuka. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda diampuni dari kesalahan besar yang Anda perbuat? Perasaannya gimana? Nggak mungkin orang jengkel karena diampuni, enggak. Tapi ada satu perasaan yang merasa, wow, bersyukur. Bahkan semakin besar kesalahan yang dilakukan waktu itu diampuni, itu semakin besar rasa syukur yang kita berikan. Pasti seperti itu ya. Nah, demikian juga waktu kita menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, yang semakin hari kita alami, itu semakin besar. Dan gak ada lain yang kita bisa rasakan selain kita begitu bersyukur kita punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dua ayat ya. Yohanes 1 ayat 16 dan 17 kita akan belajar dari sana. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, grace for grace. Sebab ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan Pak Arifin mengawali sharing kemarin dengan satu hal yang kita sedikit belajar tentang grasi. Grasi itu adalah hak prerogatif presiden untuk membebaskan atau mengurangi hukuman dari seorang narapidana. Nah, itu gambaran kasih karunia, itu gambaran grace itu sendiri. Bahwa harusnya kita ini orang-orang yang terhukum. Harusnya kita ini orang-orang yang hidupnya maut. Ya. Kita berujung pada hidup maut. Ujung dari hidup kita adalah maut. Itu maksud saya. Karena apa? Kita semua jatuh dalam dosa. Sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa jelas adalah maut. Nah, kita semuanya sebenarnya narapidana yang ujung hidup kita adalah maut. Tetapi karena grace, karena kasih karunia Tuhan, karena grasi, itu Allah memberikan tidak cuma hidup kita dipotong dari hukuman, enggak. Tapi kita mengalami ujung yang baru. Hidup kita ujungnya bukan lagi maut, tapi kita mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu grace, itu anugerah, itu kasih karunia yang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa ayat 17-nya penting. Kasih karunia itu mendahului kebenaran. Artinya bahwa dua hal ini mesti balance dalam hidup kita, mesti seimbang. Waktu kita menyadari ada kasih karunia dalam hidup kita, kita harus menjaga hidup kita semakin hidup dalam kebenaran. Itu mesti balance. Jangan timpang salah satu ya. Jangan orang lebih menitik beratkan atau menuntut, oh aku kasih karunia, oh Tuhan itu terlalu berkasih karunia. Itu akhirnya jadi hyper grace. Jadi kasih karunia yang berlebihan. Jadinya kita nggak balance. Harus balance antara ada kebenaran juga yang harus kita lakukan. Dua-duanya mesti balance. Itu seperti gambaran mobil. Harus ada roda kiri dan roda kanan. Dua-duanya mesti muter, dua-duanya mesti jalan. Supaya apa? Kehidupan akan berjalan lurus.
Nah, kasih karunia kita nikmati, itu semuanya nggak jadi dasar untuk akhirnya kita lalai dalam kehidupan. Untuk akhirnya kita bisa hidup sekarapnya kita sendiri. Atau bahasa Jerman sedikit ya, sakarpe udele dewe. Bukan seperti itu. Tapi hidup kita harus terus semakin. Jadi semakin kita merasakan kasih karunia Tuhan, semakin kita juga harus hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang menuntun kita dalam kebenaran? Firman Tuhan. Amin. Sedikit ambil nafas sebentar, saya terlalu cepat di depan. Tapi mari kita renungkan, kebenaran mesti kita jaga. Roda kanan mesti berputar, roda kiri kita alami dalam hidup kita. Kasih karunia mendahului kebenaran. Amin. Nah, lebih lanjut kita akan belajar dari kehidupan seorang Maria, Ibu Yesus, yang dia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Ya, dia bukan orang yang menonjol, dia bukan orang yang hebat, tapi Tuhan memilih dia. Dia pun keturunan orang berdosa juga, ya, tapi dia menjaga hidupnya. Ya, di masa kegelapan, jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada masa kekosongan sekian ratus tahun. Maria menjaga hidupnya sampai ketika masuk perjanjian baru. Matius menceritakan bagaimana Yesus lahir, dan Yesus lahir diawali dari bagaimana Gabriel, ya, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan ini yang kita akan belajar dari situ. Gabriel mendatangi Maria dan Gabriel menyampaikan salam, rejoice, bersukacitalah, sebab Tuhan memilih, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan inilah tanda bagi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Yang pertama, tandanya adalah hidupnya selalu bersukacita. Hidupnya selalu ada dalam sukacita. Waktu orang bersukacita kelihatan dari semangatnya. Makanya Komsel Rock Surabaya mesti terus semangat. Komselnya online tetap semangat. Ya, ibadahnya online lagi tetap semangat. Itu tanda ada kasih karunia dalam hidup kita. Sukacita, rejoice, ada dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan Pak Arifin sendiri, ya. Beliau pernah kena COVID dan sebagainya, tapi ketika diantar masuk ke rumah sakit dalam kondisi kena COVID, beliau nyanyi. Bukti ada kasih karunia dalam hidupnya, dan beliau mengalami kesembuhan dalam 3 hari. Kasih karunia Tuhan terjadi. Jadi tanda orang punya kasih karunia dalam hidupnya adalah sukacita, ada senantiasa dalam hidupnya. Mari kita bercermin sejenak. Apakah kita adalah orang-orang yang selalu bersemangat, selalu bersukacita, sekalipun kondisi semakin dalam tanda kutip mencekam, karena varian yang baru, karena meningkatnya orang yang terinfeksi dan sebagainya. Mari kita tetap bersukacita, kita tetap bersemangat. Itu tanda orang mengalami kasih karunia Tuhan. Yang kedua tandanya adalah dalam New King James, setelah memberikan rejoice, salam dari malaikat Gabriel itu, malaikat Gabriel melanjutkan kalimatnya dengan highly favored one, yaitu orang, jadi Maria ini menjadi favoritnya Tuhan. Karena itu di selanjutnya juga dikatakan bahwa Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Maria ada dalam naungan Roh Kudus. Jadi tanda yang kedua adalah Maria menjadi favoritnya Tuhan, dan karena dia favoritnya Tuhan, perlindungan itu sempurna dalam kehidupannya dia. Roh Kudus menyertai dia dengan sempurna. Nah, ini jadi tanda kalau orang mengalami kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus yang terlibat aktif dalam hidupnya, dan itu menaungi kehidupannya secara sempurna. Saya sederhana cuman berpikir begini, dulu waktu saya punya barang favorit itu berupa kamera digital. Saya dulu suka sekali main kamera, ya, foto-foto, barang-barang nggak penting tak fotoi gitu ya. Apalagi kalau dapat gambar yang bokeh gitu, wah itu jadi seneng sekali saya main kamera seperti itu. Nah, karena kamera itu barang favorit saya, waduh saya jaga sedemikian. Tasnya mesti yang bagus, lalu ada yang bagian kecil yang menyerap supaya tidak lembab, itu mesti dijaga. Jadi sesuatu yang jadi favorit saya, itu saya jaga sedemikian. Demikian juga Tuhan. Waktu kita adalah favorit-favoritnya Tuhan, percayalah, kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Sekitar kita boleh kena COVID, mungkin
kita juga boleh mengalami COVID seperti yang Pak Arifin alami. Tapi perlindungan Tuhan nggak pernah lepas atas kehidupannya. Sukacita, damai sejahtera terus mengalir. Roh Kudus menaungi kehidupan kita. Komsel, mari kita saling mendoakan supaya perlindungan, penyertaan sempurna. Semangat terus untuk melakukan semua yang harus kita kerjakan. Amin. Dan bersyukur bahwa respon dari Maria ketika dia mendengar berita itu nyampe kepada dirinya, berita itu diberitakan kepada dirinya, respon Maria adalah, dia berkata dalam Lukas 1 ayat 38, dia berkata begini, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara, mari belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak memaksa. Perlu respon kita untuk bersedia menerima dan melakukannya. Ada availability dari hidup kita untuk kita menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kita mulai terima dan melakukan itu. Kita mulai terima dan hidup kita semakin ada dalam kebenaran. Dan itu akan membawa kita pada kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia yang lebih besar. Walaupun banyak hal yang tidak mudah. Maria mengalami banyak yang tidak mudah dalam hidupnya setelah dia menerima kasih karunia itu. Tapi justru semua hal yang tidak mudah itu Maria lewati, dan itu membuat dia mengalami banyak hal yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Itulah perjalanan dari kasih karunia demi kasih karunia yang dialami oleh Maria. Saya percaya setiap kita pun akan mengalami hal yang seperti itu. Komsel Rock Surabaya akan mengalami perjalanan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Amin. Bersyukur Maria memberikan respon yang seperti itu. Dan sebagai penutup, kadang-kadang dalam kehidupan kita menikmati kasih karunia Allah, kita hidup dalam kehendak Allah. Jadi waktu kita hidup dalam kasih karunia, kita juga akan dipimpin, otomatis dipimpin dalam kehidupan yang ada dalam kehendak Allah. Dan itu akan membawa kita membentuk karakter kita semakin serupa Kristus. Nah, kemarin saya sangat catch sekali waktu Pak Arifin sampaikan ada tiga hal yang perlu kita sadari. Yang pertama itu kalau kita kehilangan benda, harta benda ya, kehilangan uang misalnya, sebenarnya kita sedang kehilangan nothing. Jadi kita tidak sedang kehilangan apapun sebenarnya ketika kita kehilangan harta benda. Yang kedua, kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan something ya. Beberapa hal kita hilang kalau kita kehilangan kesehatan kita. Karena sekarang ini kesehatan jauh lebih penting dari harta benda yang kita miliki. Betul? Dan yang terakhir Pak Arifin sampaikan sebagai penutup adalah bahwa kalau kita kehilangan karakter Kristus, sebenarnya kita kehilangan everything. Semuanya hilang dari kita. Sebab itu yang terpenting dalam hidup kita. Karakter Kristus itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, sadarkah kita bahwa kondisi pandemi ini yang bagi Pak Arifin adalah akademi, ini adalah sebuah proses yang membentuk kita semakin memiliki karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu responi dengan benar. Kasih karunia Allah nggak pernah surut dalam kehidupan kita. Amin. Hidup dalam grace for grace, hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia akan membawa kita hidup semakin menyenangkan Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Beberapa pertanyaan yang menjadi perenungan kita, apakah kita tetap memiliki sukacita? Apakah kita tetap bersemangat dan antusias dalam mengerjakan aktivitas kita sehari-hari dalam kondisi yang seperti ini? Coba sharingkan satu dengan yang lain. Kalau ada ganjalan apa yang membuat kita nggak semangat, mungkin kita bisa mulai share untuk kita saling doakan, saling menguatkan, saling menasehati satu dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana respon kita terhadap setiap kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, yang mungkin itu berupa tanggung jawab lebih besar, mungkin tanggung jawab promosi yang lebih besar, mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bagaimana respon kita? Apakah kita menyediakan diri? Apakah kita availability dalam semuanya itu? Dan justru itu kita pakai untuk membentuk karakter kita lebih serupa Kristus. Dan yang terakhir, komitmen dan langkah apa yang harus kita miliki supaya kita senantiasa hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu. Kiranya berkat-Mu atas setiap kami
kami tetap bersuka cita, kami bersemangat Tuhan untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari, bahkan untuk terus kami berkomsel sekalipun itu online. Kami juga terus bangun komsal kami, saling mendoakan, saling sharing satu dengan yang lain. Yang lebih kecil 2-3 orang Tuhan, kami boleh saling kuatkan. Dan itu semuanya boleh terjadi sehingga kehendak Tuhan dinyatakan atas Komsel Rock Surabaya dan kekuatan-Mu nyata. Kasih karunia demi kasih karunia kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para GKM, para sektor Tuhan, bahkan gembala wilayah, gembala satelit, semuanya ada dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Terima kasih, setiap jemaat juga Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati saudara.